Selamat hari Minggu. Senang sekali ya, hari ini kita mau sama-sama beribadah sekolah Minggu online. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Sudah siap kan? Kita sudah mandi dan pakai baju yang rapi. Kita siapkan Alkitab, siapkan hati, dan siapkan pikiran. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Lipatkan tangan, tutupkan mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan selalu memberkati setiap kami, Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mau bersama-sama datang masuk dalam ibadah sekolah Minggu online. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau lihat video teman-teman kita yang sudah mengerjakan aktivitas dan ayat hafalan minggu lalu ya. Yuk kita lihat. Saya mau baca ayat hafalan Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Terima kasih. Dadah. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Wah, teman-teman hebat ya. Tetap semangat mengerjakan aktivitasnya ya. Semangat, semangat, semangat. Nah, sekarang ayo kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan dengan sukacita lagu Sukacitaku. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, wajahku tak sedih lagi, tapi sukacita. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ku tak pernah takut lagi, tapi punya kuasa. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu pasti ku masuk surga. Ku bersorak haleluya, karena aku yakin aku jadi pemenang. Yes. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ku tak hidup buat diriku, tapi bagi semua. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, aku mau saksikan tentang Yesus Juru Selamat. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu pasti ku masuk surga. Ku bersorak haleluya, karena aku yakin aku jadi pemenang. Yes. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Erita. Nah, sebelumnya, Lause mau ingetin, minggu lalu, Lause Febri cerita tentang baptisan yang artinya pertobatan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi sama-sama When I Look. He made everything. God loves me. He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him,
'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Adik-adik, siapa yang pernah melihat padang gurun? Padang gurun? Mungkin adik-adik juga belum pernah ke sana. Padang gurun itu adalah tempat yang panas banget kalau siang hari. Tapi kalau di malam hari, dingin banget sampai gemeteran. Nah, adik-adik mungkin pernah melihatnya di film-film kali ya. Sama, Loso Erita juga pernah melihatnya di film doang. Nah adik-adik, hari ini Loso akan cerita tentang bagaimana peristiwa di padang gurun, yaitu bagaimana Yesus dicobai di padang gurun. Nah adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 17. Tapi sebelum kita membacanya, mari kita berdoa dulu supaya Tuhan tolong kita untuk mengerti dan memahami firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami semua. Dan hari ini kamu mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami supaya kami bisa tahu, memahami, dan kami menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, karena ini ayatnya panjang, Loso Erita akan membacakan ayat yang ke-10 dan ayat 17 saja. Adik-adik perhatikan ya di Alkitab masing-masing. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Adik-adik, setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian Roh Kudus membawa Tuhan Yesus pergi ke padang gurun. Di sana Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Kemudian laparlah Tuhan Yesus. Ketika Yesus lapar, iblis pun datang ingin mencobai Tuhan Yesus. Dan iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Jadikanlah batu menjadi roti untuk dimakan." Kemudian iblis juga mengatakan, "Lompatlah dari tempat yang tinggi dan sembahlah aku." Dikatakan iblis kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menolak semua perkataan dan perintah iblis itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan Yesus hanya taat kepada perintah Allah Bapa. Hanya taat kepada perintah Allah Bapa. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus mengatakan kepada iblis, pergilah engkau." Dan iblis itu pun taat kepada perintah Tuhan Yesus. Karena dia tahu bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah adik-adik, setelah peristiwa itu Tuhan Yesus pun pergi kepada banyak orang dan menyuruh orang-orang untuk bertobat. Nah adik-adik, hari ini kita diajari untuk taat hanya kepada Allah. Bagaimana ya yang dikatakan anak Tuhan Yesus yang taat kepada Allah?
kita harus rajin beribadah. Beribadah yang bagaimana? Beribadah harus dengan sopan, beribadah harus dengan hormat kepada Tuhan. Contohnya nih, ketika kita ibadah online, nggak ada tuh yang iseng-iseng, nggak ada tuh yang kalau diajak berdoa main-main, nggak ada tuh yang lagi dengerin firman Tuhan malah ngantuk atau yang lainnya, ngerjain yang lainnya. Pokoknya kalau kita bilang kita taat kepada Tuhan, waktu ibadah online kita harus sungguh-sungguh, kita harus serius kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kalau kita bilang kita menjadi anak yang taat hanya kepada Allah, kita tuh harus rajin baca firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari, dan mau kemana aja, dan kalau kita mau lakukan apa saja, kita harus berdoa, karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita dan menemani kita. Kita harus berdoa, minta tolong sama Tuhan, supaya Tuhan nemenin kita. Lalu selanjutnya, kalau kita bilang kita mau menjadi anak yang taat hanya kepada Allah, ingat loh, kita harus taat kepada papa mama, dan kita juga harus taat kepada bapak dan ibu guru. Kalau kita dikasih perintah, kita harus langsung melakukannya. Lalu kemudian kita harus sayang cici koko kita dan sayang teman-teman kita. Nah, adik-adik sudah mengerti kalau kita taat kepada Allah, kita harus melakukan perintahnya Allah dengan semangat dan juga dengan serius, nggak main-main. Oke, sudah mengerti? Top deh. Nah, kita akan berdoa ya, supaya Tuhan menolong kita menjadi anak-anak yang taat. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami diajarkan untuk menjadi anak-anak yang taat hanya kepada Allah. Tuhan tolong supaya kami serius di dalam ibadah online. Kami mau dan rindu membaca Alkitab. Kami tahu dan rindu untuk terus bersekutu di dalam doa. Dan Tuhan tolong supaya kami taat kepada orang tua juga, taat kepada ibu bapak dan ibu guru kami, dan juga mengasihi semua orang. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, untuk mengingat-ingat firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan, kita akan membuat aktivitas. Di dalam aktivitas ini, kita akan membuat langkah demi langkah pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Yuk kita lihat video berikut ini. Ayat hafalan kita dalam minggu ini terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat 10b. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mau saya bacakan sekali lagi ya. Matius pasal 4 ayat 10b. Sebab ada tertulis, engkau
engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dihafal ya. Dan kalau sudah dihafal, jangan lupa untuk divideokan lalu dikirim kepada guru sekolah minggunya. Oke? Terima kasih Rosa Erita yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sekarang kita tahu kalau kita harus taat hanya kepada Allah saja. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan satu pujian lagi. Show me your way. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust day by day, step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. My hope is every heartbeat, every breath. I trust in you. Oh, show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust day by day and step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. My hope is every heartbeat, every breath. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust day by day and step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. My hope is every heartbeat, every breath. I trust in you. You know I do. I trust in you. Yeah. I trust in you. I trust in you, my Lord. I trust in you. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening gereja ya. Jangan lupa tambahkan keterangan persembahan SM atau sekolah minggu. Sebelum kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu memberkati kami dengan melimpah-limpahnya ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang terus melindungi kami, Engkau yang melindungi keluarga kami, Engkau yang menjaga setiap kami. Kiranya Engkau Tuhan yang memakai persembahan kami untuk kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu Teman Setia. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia,
selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai zamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai zamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online ini dari awal, jangan lupa untuk tempel stiker absensinya ya, seperti ini. Jangan lupa juga untuk like videonya, subscribe ke YouTube channel GKR Gedong, share ke teman-teman, dan follow Instagram @smgkrgedong. Sampai jumpa minggu depan. Anak-anakku sekalian, kita akan akhiri ibadah pada hari ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati anak-anakku sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang lagi ke dalam dunia ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai sekian ibadah sekolah minggu kita. Sampai jumpa kembali di ibadah sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.